Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama materi kelas 10, yaitu materinya tentang pengukuran dan besaran. Yang akan saya jelaskan yang pertama itu adalah bab pengukuran. Bab pengukuran. Sebenarnya kalian nggak asing lagi ya tentang materi pengukuran ini, karena di kelas 7 kalian sudah belajar materi besaran dan satuan. Jadi kayak ada mistar, ada jangka sorong, ada mikrometer, skrup. Jadi kalian nggak asing lagi tentang materi pengukuran ini. Nah, sebelum masuk ke bab pengukuran, di sini saya akan memberikan contoh. Pasti kalian semuanya pernah melakukannya, walaupun sengaja atau tidak sengaja. Misalkan ada meja. Misalkan ada meja. Ternyata kalian itu nggak punya penggaris. Kalian nggak punya penggaris. Pasti kalian mikirnya ya udah deh pakai jengkal aja gitu. Berapa sih panjang si meja ini, berapa jengkal? Tetapi pada saat kalian menggunakan jengkal tangan kalian, jengkal tangan A, misalkan menggunakan jengkal tangan A, ternyata panjang meja tersebut itu adalah 5 jengkal. Nah, panjang meja tersebut 5 jengkal. Terus kalian pengen pinjem nih jengkal temennya, coba dong kamu ukur meja tersebut menggunakan jengkal tangan kamu gitu, misalkan ya, jengkal tangan si B, jengkal tangan si B. Ternyata pada saat mengukur meja tersebut menggunakan jengkal tangan B, panjangnya itu adalah 7 jengkal. Nah, panjangnya 7 jengkal. Kalau misalkan kita pikir di sini ada perbedaan panjangnya jengkal manusia. Jadinya sebenarnya ini emang benar, ini sama aja kayak kita kegiatan yang kalian lakukan tuh sebenarnya kegiatan mengukur. Akan tetapi pengukuran yang kalian lakukan tidak sesuai jika digunakan dalam fisika. Jika dilakukan dengan fisika. Karena apa? 5 jengkal, 7 jengkal ini kan nggak pasti istilahnya. 5 jengkal itu berapa sentimeter? 7 jengkal berapa sentimeter? Jadi ini tidak bisa digunakan untuk pengukuran dalam fisika. Dalam fisika, pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Oke, materi selanjutnya yaitu alat ukur panjang. Yang kedua itu adalah jangka sorong. Nah, bagaimanakah untuk membaca alat ukur dari jangka sorong? Misalkan kita mengukur tadi ketebalan suatu benda, berapa sih hasil pengukurannya? Bahwa akan ulangi lagi bahwa jangka sorong memiliki skala terkecil, yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Berarti kalau misalkan skala terkecilnya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm, maka berapa sih ketidakpastiannya? Berarti berapa sih ketidakpastiannya? Pasti kalian tahu dong bahwa ketidakpastiannya itu adalah setengah dari skala terkecilnya, yaitu setengah kita pakai yang milimeter aja ya, setengah dikali 0,1, maka hasilnya adalah 0,05 milimeter. Nah, paham ya sampai sini? Oke, dari gambar ini kalian bisa menentukan berapakah ketebalan dari benda tersebut. Jadi di sini ada skala utama yang sudah dijelaskan di awal tadi. Ini adalah skala utama dan ini adalah skala nonius. Nanti kita terserah menggunakan satuan milimeter kah atau menggunakan satuan sentimeter, maka hasilnya akan sama saja ya. Kalau misalkan ketidakpastian tadi adalah 0,05 menggunakan milimeter, kalau misalkan ketidakpastian menggunakan sentimeter, maka hasilnya adalah 0,005 cm. Terserah kalian enaknya menggunakan satuan apa, asalkan ingat harus ditulis satuannya. Nah, dari benda tersebut caranya gimana untuk mengetahui ketebalan benda tersebut? Yang pertama kita lihat dulu angka 0 ini kan adalah skala utama. Ini skala utama. Dan yang ini adalah skala nonius. Saya tulis lagi ya, skala nonius. Nah, angka 0 di skala utama itu berhenti di angka berapa di skala utama. Jadi angka 0 yang di skala nonius berhenti di angka berapa di skala utama? Kita lihat ya. 0 kita menggunakan satuan cm aja biar agak gampang.
0, 1, ini 1, kemudian 2. Nah, 2. Nah, kita lihat nih, angka merah ini menunjukkan angka berapa? Sudah masuk belum ke angka 5? Belum kan? Berarti 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Nah, ini hasilnya adalah 2,4. Kenapa kok bukannya 2,5? Ya, kenapa bukan 2,5? Karena angka 0 ini garisnya belum tepat di angka 5. Jadi kurang angka 5 tapi masuk ke angka 4. Maka kita gunakan 2,4 cm ya, 2,4 cm. Nah, terus itu jadi ditambah dengan skala terkecilnya. Nah, skala terkecil itu beradanya di skala nonius ya. Jadi kita pakainya yang skala nonius. Skala yang terkecilnya tadi, kalau misalkan jangka seorang yaitu kalau misalkan cm menggunakan 0,01 cm. Nah, di sini kita lihat yang berhimpitan antara skala nonius dan skala utama. Yang berhimpitan, maksudnya berhimpitan itu apa? Jadi satu, garisnya itu segaris ya. Garisnya itu garis lurus antara skala utama dan skala nonius. Kita lihat di sini, oh ternyata kalau misalkan angka 3 dia nggak segaris nih. Angka 4 nggak segaris. Angka 6 juga dia segaris tapi hampir. Oh, ternyata angka 7 di sini yang segaris. Angka 7 segaris antara skala utama dan skala nonius. Makanya kita ambil yang angka 7-nya. Nah, angka 7-nya ini kan tadi ada skala terkecilnya. Skala terkecilnya sebesar 0,01. Maka 7 dikali dengan 0,01, satunya pakai apa? Kita menggunakan sentimeter. Maka hasilnya itu adalah 0,07 cm. Paham ya sampai sini? Nah, tadi udah dapet nih skala utamanya dia berapa, kemudian yang berhimpitan dia berapa juga. Hasil pengukurannya seperti apa? Maka hasil pengukuran di sini saya pakai warna merah aja ya. Hasil pengukuran menggunakan jangka sorong itu adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Maka hasilnya berapa? Skala utama tadi kita dapat nih hasilnya adalah 2,4 cm. Kita tulis di sini 2,4 cm ditambah skala noniusnya adalah 0,07 cm. Maka hasilnya 2,4 cm ditambah 0,07 cm, 2,47 cm. Kalau misalkan mau dirubah ke milimeter juga nggak apa-apa, terserah kalian nanti menggunakan satuannya apa. Nah, ini adalah hasil pengukuran. Ternyata bukan hasil pengukurannya aja, di jangka sorong pun ada ketidakpastiannya yaitu sebesar 0,05 cm. Jadi kalian bisa tulis di sini hasil pengukurannya jika menggunakan ketidakpastian. Hasil pengukuran di sini ya, hasil pengukuran coba saya ganti dulu penanya menggunakan warna ungu ya, menggunakan warna ungu. Nah, hasil pengukurannya menggunakan ketidakpastian, maka hasilnya itu adalah panjangnya misalkan di sini adalah L sama dengan hasilnya berapa tadi? Hasilnya 2,47 cm plus minus berapa kalau cm? 0,05 cm. 0,05 cm. Nah, ini adalah hasil dari pengukuran beserta hasil dari pengukuran serta hasil pengukuran menggunakan ketidakpastiannya. Ya, ini nih. Jadi kalau misalkan hasil bacanya adalah 2,47 cm, tapi kalau misalkan hasil pengukurannya yang kita tulis itu ada selisih yaitu atau lebihnya 2,47 cm plus 0,05 cm atau 2,47 cm minus 0,05 cm. Nah, ini adalah
penjelasan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Selanjutnya yaitu materi tentang micrometerscope. Micrometerscope sama halnya dengan jangka sorong, yaitu memiliki tingkat ketelitian juga. Kemudian ada skala terkecilnya yaitu sebesar 0,01 mm. Ini adalah skala terkecil. Skala terkecil. Kemudian ada skala Nonius. Ini skala Nonius. Ini skala Nonius yang di sini yang kalian putar-putar. Kemudian yang besar ini adalah skala utama. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya atau cara bacanya untuk mengukur benda tersebut yaitu lihat di sini. Di sini ada skala utama angka 5 dan yang di bawah itu adalah setengah, ya. Ini adalah setengah, ini adalah 0,5. Adalah 0,5. Berarti 5 setengah, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata dia yang segaris nih. Ini yang segaris ini adalah angka 10. Nah, bisa kalian di sini kan ini segaris nih. Ini adalah segaris, kemudian dia berhentinya di angka berapa pada saat dia mengukur gasing tersebut. Terus, nah dia istilahnya apa ya, pakem gitu, berhentinya seperti ini nih. Nah berarti ini angka berapa? Di skala utamanya dia adalah angka 10. Di skala utamanya SU-nya itu adalah 10. Kemudian ditambah skala Noniusnya. Skala Nonius yang kita hitung itu adalah yang segaris nih. Ini yang segarisnya. Skala Nonius yang segaris dengan skala utama itu adalah angka 40, ya, angka 40. Angka 40. Dan tadi skala terkecilnya kita tulis di sini adalah 0,01 mm. Maka hasilnya berapa? Ya, maka hasil pengukurannya itu adalah 10 ditambah 40 dikali 0,01 itu adalah 0,4 mm. 0,4 mm. Maka hasilnya berapa? 10 ditambah 0,4 mm, maka hasilnya adalah 10,4 mm. Gampang kan tentang micrometerscope? Jadi kalau misalkan nanti berapa sih hasil pengukurannya jika menggunakan ketidakpastian? Nah, kalau misalkan menggunakan ketidakpastian kan kalian sudah tahu tuh bahwa skala terkecilnya adalah 0,01, maka ketidakpastiannya di sini ya, ketidakpastiannya saya tulis menggunakan warna merah, Nah, di sini adalah delta X ya, ketidakpastiannya setengah dikali dengan 0,01 mm. Maka hasilnya berapa? 0,005 mm. Terus hasil pengukuran menggunakan ketidakpastiannya berarti berapa? Berarti L sama dengan, ini hasilnya berapa nih? Hasil pengukurannya tadi adalah 10,4 mm plus minus apa di bawah ya, plus minus 0,005 mm. Nah, ini adalah hasil pengukurannya jika menggunakan ketidakpastiannya. Paham ya sampai sini? Jadi sekian materi untuk pengukuran penggaris, jangka sorong serta micrometerscope. Sejairi, assalamualaikum warahmatullahi